pemirsa News TV Pontianak, jumpa lagi bersama saya Galih Wahyudi di Galih Talk Show. Dan hari ini saya kembali datang untuk mampir dan hadir di Hotel Golden Tulip Pontianak. Dan saya ketemu dengan orang yang sudah berpengalaman sekitar 20 tahunan berada di dunia perhotelan. Beliau adalah seorang General Manager dari Hotel Golden Tulip Pontianak. Saya perkenalkan untuk Anda, Bapak Thomas Dananjaya. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih sudah mampir di Golden Tulip Pontianak. Luar biasa, Bapak terlihat segar sekali hari ini ya. Ya, Oke, Pak, di awal nih, Pak, Bapak lagi sibuk apa sekarang? Sekarang kami sibuk dengan karena untuk preparation akhir-akhir ini memang kayaknya proses recovery-nya dari COVID kemarin udah jauh lebih baik. Iya. Seperti 2 bulan terakhir itu sudah jauh dari ekspektasi kita, bahkan lebih baik. Itu yang banyak kita persiapkan. Berarti sekarang dalam waktu beberapa tahun sekarang atau mungkin beberapa bulan ke depan adalah recovery dari dampak pandemi kemarin, Pak ya. Iya. Walaupun sekarang kita tahu memang kita sebenarnya belum selesai pandemi, tapi pemirsa, kami jamin bahwa kami sudah dalam keadaan baik-baik saja. Kita udah vaksin 2 kali bahkan booster ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu untuk semuanya. Dan saya berbicara dengan Pak Thomas Dananjaya. Saya panggil Pak Thomas aja, Pak ya. Pak Thomas. Ya. Pak Thomas, Pak. Topik obrolan kita untuk hari ini adalah hotel sebagai penunjang sektor pariwisata. Tapi sebelum kita masuk ke tema bahasan kita, yang ingin saya bahas terlebih dahulu adalah bapaknya. Sosok seorang bapak yang baru berada di Pontianak itu sekitar bulan Januari, Pak ya. Januari. Kemudian di bulan Februari itu adalah ulang tahunnya Golden Tulip yang ke-7. Ya. Kemudian saya mendapatkan informasi bahwa pertama kali Bapak ke Kalimantan adalah di kota Singkawang. Nah, itu pertama kali. Sebelumnya sudah tahu Pontianak belum, Pak? Pontianak saya sudah tahu dari televisi saja. Dari televisi saja. Tapi kalau berkunjung datang ke sini saya belum pernah. Tapi kan Bapak seorang penjelajah ya. Seorang GM itu kan berpindah-pindah, bukan hanya di satu tempat. Benar. Ini kota yang keberapa ya? Ini kalau orang Jawa bilang seperti di Kempel bilang itu Sewu Kuto, sudah ke 1000 kali, sudah banyak kali. Ya, karena memang sudah dari lulus sekolah dulu memang saya petualang. Saya selalu pindah-pindah daerah, pindah kota, pindah negara bahkan seperti itu. Negara? Iya. Berarti bukan cuma di Indonesia? Iya. Nah, ini menarik nih. Basic pendidikan Bapak apakah memang di dunia perhotelan atau sebelumnya ada yang lain? Ya, sebelumnya ada yang lain. Memang saya dulu pertama ngambil ekonomi di UGM. Ekonomi? Ya. Tapi hanya beberapa bulan, kemudian saya ingin sesuatu yang cepat. Karena waktu itu, pada zaman tahun 97 itu sedang gencar-gencarnya pariwisata. Pada Menteri Pariwisata Job Alve itu waktu itu. Jadi saya sangat termotivasi untuk pengen terjun ke dunia pariwisata juga, perhotelan, atau mungkin saya pengen ke cruise line, ke kapal pesiar gitu. Itu pertama kali motivasi saya. Motivasinya adalah pengen kerja di cruise line. Di kapal pesiar. Biar dapat dolar cepat seperti itu. Berarti itu yang target awalnya itu. Target awalnya itu. Kalau cita-citanya Bapak dari awal apa? Waktu muda saya masih ngambang. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi GM. Tidak pernah waktu itu. Waktu saya waktu lulus sekolah ya belum ada. Gitu. Waktu saya bekerja, waktu mulai masuk, ya saya baru terpikir itu. Gitu. Akhirnya baru mulai, ternyata seluk-beluk bisnisnya sudah mulai dapat nih, Pak ya. Seluk-beluk bisnisnya sudah mulai dapat dan bisa dikejar lebih jauh lagi. Apa yang menarik dari dunia perhotelan ini, Pak? Dunia perhotelan itu menarik buat saya karena kita itu bisnisnya bukan bisnis barang mati. Yang kita hadapin itu barang hidup semua, manusia hidup semua yang masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Setiap tamu yang datang, setiap karyawan itu karakter yang berbeda-beda. Sangat dinamis dan sangat lifestyle. Ya sangat berkembang, sangat dengan cepat berubah. Kita sebagai dunia perhotelan harus bisa melihat cepat berubah, menyesuaikan dengan yang kita hadapi, dengan tamu siapa, dengan karyawan siapa, seperti itu. Bapak datang ke Kalimantan Barat di kota Singkawang pada tahun 2020 awal. Betul? Ya, betul. 2020 awal. Pada saat itu beberapa bulan kemudian
pandemi Pandemi, datang. betul, betul. Apa yang Bapak lakukan untuk beradaptasi dengan, tentunya sebelum datang ke Kalimantan Barat, sebelum datang ke Singkawang dan juga Pontianak, sudah punya bisnis plan, sudah punya perencanaan yang cukup matang, pasti matang untuk diterapkan di tempat Bapak bertugas. Tiba-tiba pandemi datang. Perubahan seperti apa yang Bapak lakukan? Harus beradaptasi, kemudian tiba-tiba perekonomian semuanya juga terdampak. Benar sekali, memang saat itu memang tidak ada orang yang siap ya, segera, karena di semua aspek, semua sisi kehidupan, semua lini masyarakat, sosial masyarakat semua terdampak semua, antara lain dunia perhotelan. Jadi dunia perhotelan juga mau tidak mau kita dipaksa untuk menyesuaikan kalau mau survive. Harus survive? Kalau mau survive, makanya kita harus menyesuaikan dengan segala cara. Yang kita lakukan pertama adalah efisiensi. Bagaimana supaya roda tetap berjalan dengan efisien mungkin, seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih untuk awal pembicaraan kita untuk hari ini. Pemirsa, masih banyak lagi akan kita bahas tentang dunia perhotelan dan apa hubungannya atau seperti apa kolaborasinya dengan dunia pariwisata, khususnya di Kota Pontianak dan juga Hotel Golden Tulip Pontianak. Nanti akan kita bahas lagi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.